Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, kita lanjutkan materi pembelajaran kita yaitu mengenai intensitas dan taraf intensitas ya. Yang mana pelajaran kita sebelumnya yaitu mengenai gelombang bunyi, bagiannya dawai dan pipa organa. Pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, sekarang masih di bagian gelombang bunyi yaitu intensitas dan taraf intensitas. Ya. Kita lanjutkan. Apa pula itu intensitas bunyi? Ya. Nah, ketika bel tanda masuk sekolah berdering, pernahkah Ananda tidak mendengarnya dengan jelas? Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Ananda sudah pasti bisa menduga bahwa Ananda tidak bisa mendengar dengan jelas karena posisi Ananda yang agak jauh dari bel sebagai sumber bunyinya. Sebaliknya, jika Ananda berada dekat dengan sumber bunyi, tentu terdengar dengan jelas, bahkan kadang sampai memekakkan telinga. Inilah yang dinamakan dengan intensitas bunyi. Ya. Ini contohnya. Ya. Di sini ada sumber bunyi, ya. Sumber bunyi, seorang membawa sumber bunyi. Nah, ada satpam di belakangnya yang mendengar. Nah, sumber bunyi ini akan memencar ke segala arah dengan ruang 3 dimensi, ya. Oke. Nih. Nah, bunyi itu akan merambat ke segala arah. Ya, seperti ini. Seperti lingkaran ini. Semakin jauh, maka bunyi yang akan didengar itu akan semakin kecil dari sumber bunyi ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, pengertian intensitas bunyi. Intensitas adalah besaran untuk mengukur kenyaringan bunyi. Intensitas bunyi yaitu energi bunyi yang tiap detik atau daya bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Ini dia, ya. Sini ada di titik P ini sumber bunyi. Nah, sumber bunyi ini, maka bunyi itu akan menyebar ke segala arah. Nah, ini permukaannya tentu berbentuk bola. Nah, luas permukaan bola itu cara menghitungnya dengan 4πr². Nah, intensitas itu energi bunyi yang tiap detik atau daya bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Jadi intensitas itu dirumuskan dengan P ya, daya dibagi luas bidang permukaan. Sehingga itu luas bidang permukaannya berbentuk bola, maka P per 4πr². Nah, inilah dia intensitas bunyi. Nah, per R². Nah, ya. Di sini R. Nah, 2R tentu intensitasnya semakin kecil, semakin jauh dari sumber bunyi, maka jarak semakin jauh jaraknya, maka intensitasnya semakin kecil. Nah, keterangan I intensitas bunyi, satuannya Weber per meter kuadrat, P energi tiap waktu atau daya, satuannya watt, dan A luas, satuannya meter persegi. Kita lanjutkan. Dapat diketahui intensitas gelombang bunyi pada suatu titik berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dari sumber bunyi. Maka perbandingan intensitas bunyi di dua tempat yang berbeda jaraknya terhadap satu sumber bunyi adalah, ini ya, gambar ini tadi. Ini ada dua jarak yang berbeda, malah 3. Ini jaraknya R, ini jaraknya 2R, ini jaraknya 3R. Nah, sehingga kita bisa menghitung I1 banding I2 itu sama dengan titik-titik banding titik-titik. Nah, jika I1 itu sama dengan P per 4πr1²,
dan I2 sama dengan P per 4 Pi R2 kuadrat. Jadi R1 jarak suatu tempat ke sumber bunyi, jarak tempat pertama ke sumber bunyi, R2 jarak tempat kedua ke sumber bunyi. Sehingga I1 per I2 masukkan harganya P per 4 Pi R1 kuadrat per P per 4 Pi R2 kuadrat, sehingga didapatkan, nah, I1 per I2, P-nya sama, 4 Pi-nya sama dengan 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat, sehingga R2 kuadrat per R1 kuadrat. Inilah perbandingan intensitas yang pada tempat yang berbeda jaraknya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sejarah taraf intensitas. Ternyata kuat bunyi yang terdengar oleh telinga tidak berbanding lurus dengan besarnya intensitas bunyi. Misalnya, jika intensitas awal 10 pangkat minus 5 Weber per meter kuadrat dan dinaikkan menjadi 2 kali 10 pangkat min 5, ya, awalnya 10 kali 10 pangkat min 5 dinaikkan menjadi 2 kali 10 pangkat min 5, ternyata telinga kita tidak mendengar bunyi 2 kali lebih kuat. Bahkan telinga merasa mendengar bunyi yang hampir sama kuatnya. Oleh karena jangkauan intensitas bunyi yang dapat didengar manusia sangat besar, maka dibuatlah suatu besaran yang menyatakan intensitas dalam bilangan yang lebih kecil. Besaran ini dinamakan taraf intensitas bunyi, disingkat TI, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kepada taraf intensitas bunyi. Yang dimaksud dengan taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Nah, sehingga TI sama dengan 10 log I per I0. Di sini ada logaritma, ya. Keterangan TI, taraf intensitas bunyi, satuannya desibel atau disingkat dB. I intensitas bunyi, satuannya watt per meter kuadrat. I0 intensitas ambang pendengaran. Ya, ingat intensitas ambang pendengaran manusia itu berkisar antara 10 pangkat, ya, 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat. Itulah intensitas ambang pendengaran manusia. Oke, ingat ya, disimpan persamaan yang tadi. TI sama dengan 10 log I per I0. Gimana cara menyelesaikan log ini? Nanti ada pembahasannya. Ada contoh soalnya. Taraf intensitas untuk N sumber bunyi. Jika terdapat beberapa sumber bunyi yang identik, maka taraf intensitasnya menjadi TIN sama dengan TI1 tambah 10 log N. Keterangan N itu sama dengan jumlah sumber bunyi. Nah, ini dia. Jika terdapat beberapa sumber bunyi yang identik, maka taraf intensitasnya TIN sama dengan TI1 tambah 10 log N. Nah, kita supaya lebih paham, kita masuk kepada contoh soal untuk intensitas. Intensitas gelombang bunyi pada jarak 5 meter dari sumber bunyi adalah 2 kali 10 pangkat negatif 4 watt per meter kuadrat. Pada jarak 10 meter dari sumber bunyi, intensitasnya adalah titik-titik. Pembahasan. Nah, I1 2 kali 10 pangkat, nah diketahuinya ya, I1 atau intensitas pada jarak 5 meter. Nah, ini intensitasnya, berarti R1-nya 5 meter. Jika jaraknya 10 meter, berarti R2, maka I2-nya berapa? Gitu. Nah, kita gunakan persamaan I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, yang mana I1 2 kali 10 pangkat min 4, R2 sama dengan 10, R2 10 dikuadratkan, R1-nya 5 kuadrat, yang dicari I2. Dari sini, nah, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ya, 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 kuadrat. Jadi, 2 kali 10 pangkat min 4 per I2 sama dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. Atau coret salah satu, kan 2 kali 2, ini tinggal 10 pangkat negatif 4 per 2. Jadi, I2 sama dengan 0,5, 10 negatif 4, atau sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 5 watt per meter kuadrat. Nah, inilah intensitas bunyi ya pada jarak 10 meter. Nah,
Nah, kalau intensitas pada jarak 5 meter nih, 2 kali 10 pangkat negatif 4. Pada jarak 10 meter, 5 kali 10 pangkat negatif 5. Atau 0,5 kali 10 pangkat negatif 4. Lebih kecil. Ya. Ini 2, di sini 0,5. Lebih kecil. Oke. Kita lanjutkan contoh kedua untuk intensitas. Sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium sekelilingnya yang homogen. Intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter. Nah, diketahui dayanya 50 watt. Nah, berapakah intensitas gelombang tersebut pada jarak R-nya 10 meter? Sehingga I sama dengan P per A sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Masukkan angka-angkanya, P-nya 50 per 4 pi kali 10 kuadrat, sehingga dapat 0,125 dibagi pi. Pi itu sekitar 3,14 atau 22 per 7, sehingga I-nya sama dengan 0,392 watt per meter kuadrat. Nah, contoh soal berikutnya. Nah, sekarang contoh soal untuk taraf intensitas. Bunyi mempunyai intensitas 1 kali 10 pangkat min 9 watt per meter kuadrat. Berapa taraf intensitasnya dalam satuan desibel? Oke. Diketahui I0 ditanya taraf intensitas. Jawab. Taraf intensitas sama dengan 10 log I per I0. Nah, TI sama dengan 10 log I-nya 10. 1 kali 10 pangkat 9, I0-nya 1 kali 10 pangkat negatif 12. Sehingga didapatkan ini sama dengan, nah, kenapa menjadi 10 kali 3? Karena di sini 10 pangkat negatif 9 naik ke atas 10 pangkat negatif 12, menjadi 10 pangkat 12. Min 9 tambah 12, positif 3. Log 10 pangkat 3 itu sama dengan 10 log 10 pangkat 3 itu sama dengan 3. Log 10 pangkat 3 itu sama dengan 3. Nah, 3 log 10. Log 10 sama dengan 1. Sehingga 10 kali 10 sama dengan 30 desibel. Jadi, taraf intensitas bunyi tersebut adalah 30 desibel. Nah, ini ya, logaritma. Logaritma log 10 pangkat negatif, 10 pangkat 3 itu sama dengan 3. Log 10 pangkat 3 sama dengan 3. Jadi 10 kali 3 sama dengan 30. Oke, contoh soal kedua untuk taraf intensitas. Nih ya, ingat tadi. Nah, contoh log 100. Ya. Log 100 itu sama dengan log 10 pangkat 2. Sama dengan 2 kali log 10. 2 kali log 10. Ini 2 bawa ke depan kali log 10. Sehingga sama dengan 2. Ini karena log 10 sama dengan 1. Nah, taraf intensitas bunyi suatu mesin tik 75 desibel. Berapakah taraf intensitas bunyi 100 mesin tik yang dipakai secara bersamaan? Nah, diketahui ya, TI 1 sama dengan 75 desibel. TIN jika N-nya 100. Jawab. TIN sama dengan TI1 tambah 10 log N. Dengan N banyaknya sumber bunyi yang memiliki intensitas yang sama. TIN sama dengan TI1 75 tambah 10 log 100. Log 100 itu sama dengan, berapa tadi log 100? 2 ya. 2 berarti di sini 75 tambah 20 sama dengan 95 desibel. Oke. Kita lanjutkan untuk, nah, logaritma itu apa? Logaritma itu adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Ananda mungkin sudah mempelajari di matematika. Baiklah, Ibu ulang sedikit ya. Bentuk perpangkatannya contoh, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, ini dalam bentuk logaritmanya, 3 log, nah di sini 81. 3 log 81, 81 itu sama dengan 3 pangkat 4, maka sama dengan nilainya 4. Karena 81 itu 3 pangkat 4. Ya, maka nilainya sama dengan 4. 3 log 3, 4-nya bawa ke depan, 3 log 3 sama dengan 1, jadi 4. Contoh lagi, 3 pangkat negatif 4. Nah, di sini 1 per 81. Ya, 3 log 1 per 81. Nah,
Sini 1/81 itu sama dengan 3 pangkat negatif 4. Sehingga sama dengan negatif 4. Ya. Nah, contoh lagi, 4 pangkat 3/2. Nah, itu sama dengan 8. 4 pangkat 3/2 itu sama dengan 8. Jadi kalau 4 log 8 itu sama dengan 3/2. Nah, ini dia bentuk umum logaritma. A pangkat X itu sama dengan B, sehingga X sama dengan A log B. Ya. A pangkat X sama dengan B, sehingga BX sama, A pangkat X sama dengan B, sehingga X sama dengan A log B. Nah, rumus identitas logaritma. A log A pangkat N itu sama dengan N. A log A itu sama dengan 1. A log 1 sama dengan 0. Sifat-sifat logaritma. A log B kali C itu sama dengan A log B tambah A log C. A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Ini akan kita pakai nanti nih ya. Ini sering kita gunakan. Nomor 3 juga. A log B pangkat N itu sama dengan N A log B. A log B itu sama dengan N log B per N log A. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, yang sering kita gunakan dalam perhitungan itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, ini penjelasan sedikit tentang logaritma. Oke, kita lanjut ke contoh soal ketiga. Ya, untuk taraf intensitas nih, TI ini singkatan dari taraf intensitas. Pesawat terbang saat terbang dapat menghasilkan bunyi dengan daya 32 pi kali 10 pangkat 6 watt. Apabila ada 10 pesawat terbang sejenis terbang bersamaan, tingkat intensitas bunyi yang didengar oleh pengamat pada jarak 4 km dari pesawat tersebut adalah, nah, intensitas ambang pendengaran telinga normal adalah 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat. Jadi yang ditanya di sini, jadi Ananda kalau ada soal seperti ini biasakan membuat diketahui ya. Nah, di sini langsung jawabannya, intensitas bunyi dirumuskan sebagai I sama dengan P per A atau P per 4 pi R kuadrat. Maka ada 10 pesawat dayanya 10, berarti kalau dia satu pesawat dayanya 32 pi. Kalau 10 pesawat berarti 10 kali 32 pi 10 pangkat 6. Nah, sehingga itu sama dengan ya 10 kali 32 pi kali 10 pangkat 6 sama dengan 4 pi. Nah, intensitasnya menjadi 4 pi kali 4000. Nah, karena jaraknya 4 km, 4 km itu sama dengan 4000 R-nya ya, kuadrat, sehingga I sama dengan hasil kali ini 10 kali 32 pi, 3 pi-nya coret ya, pi-nya coret, sehingga didapatkan angkanya sama dengan 5 watt. Oke, 5 watt. Nah, di sini 32, di sini pi ya. Bisa di pi 32 pi dengan 4 pi bisa dicoret. Oke. Nah, jadi intensitasnya 5 watt. Dan taraf intensitas bunyi sebesar, nah, jika I0-nya 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, sehingga TI sama dengan 10 log I per I0. 10 log, nah, I-nya 5, I0-nya 10 pangkat negatif 12. Nah, ini dengan hukum logaritma tadi, dasar sifat-sifat logaritma tadi, log 5 per 10 pangkat 2 negatif 12 itu sama dengan 10 log 5. Nah, ya, di sini seharusnya dikurang log 10 pangkat negatif 12. Nah, log 10 negatif 12 itu sama dengan negatif 12. Dikurang dengan dikurang sehingga tambah log 5 tambah 12. Ya. Sehingga 10 log 5 itu 0,699 tambah 12, hasilnya nih dikalikan ya. Pembulatannya hasilnya 127 desibel ya. 127 desibel. Jadi ini Ananda tolong pahami, log 5 nih, log 10 log A per B itu sama dengan log A dikurang log B ya. Log A dikurang log B atau log 5 dikurang log 10 negatif 12.
Nah, negatif 12 log 10 negatif 12 itu sama dengan negatif 12. Kenapa jadi tambah? Karena di sini kurang ketemu negatif menjadi tambah. Oke, semoga Ananda paham. Nah, contoh soal berikutnya. Taraf intensitas sebuah mesin adalah 60 desibel dengan acuan intensitas ambang pendengaran 10 negatif 12 pangkat negatif 12 per meter kuadrat. Jika taraf intensitas di dalam ruang pabrik yang menggunakan sejumlah mesin itu 80 desibel, tentukan jumlah mesin yang digunakan. Nah, sekarang pertanyaannya jumlah mesin yang digunakan. Nah, ini jawabannya. TI1 ya 50 desibel untuk satu mesin. TI2 70 desibel untuk banyak mesin, N mesin. Maaf ya, ini TI2-nya 80 di sini kok 70. Ya. 80 desibel. Nah, hubungan TI1 dan TI2 adalah TI2 80. Nah, ini 80 sama dengan TI1 60 tambah 10 log N. 80 dikurang 60 menjadi 20. 10 log N ya. Sehingga 20 bagi 10 itu 2. Log N. Nah, 2 sama dengan log N. Sehingga N itu sama dengan 10 pangkat 2. Karena log 10 pangkat 2 itu sama dengan 2. Sehingga N-nya sama dengan 100 mesin. Oke. Maaf di sini ya, TI-nya salah ini. TI2-nya bukan 70 tapi 80. Ya. Oke. Itu penjelasan Ibu kali ini mengenai intensitas dan taraf intensitas. Jadi semoga Ananda paham akan penjelasan Ibu dan silahkan kalau kurang paham diulang kembali, diputar kembali dan disimak baik-baik dan tidak tertutup kemungkinan untuk melihat video-video yang lain. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian Ibu. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.